Besar Tuhan kasih-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Buat karya-Mu yang begitu indah, begitu mulia. Oh, pengampunan-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami yang berdosa, kami yang berdosa, Engkau yang mati buat kami. Kami yang bersalah, Engkau yang dihukum buat kami. Oh, kami bersyukur Tuhan,
karena Kau mau mati buat kami. Kami yang berdosa, kami yang bersalah, kami yang penuh noda, tapi Kau mau mati, tapi Kau mau tebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Tuhan, pengorbananmu dan karyamu yang begitu mulia. Terima kasih Tuhan buat karyamu, buat pengorbananmu. Sungguh agung, sungguh mulia, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Karya penebusanmu sungguh tak ternilai, tak dapat dibandingkan dengan apapun Tuhan. Sungguh berharga. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, agung kasih yang terindah, bumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
tidak benar, tapi kami dibenarkan. Terima kasih pada Rabu. Terima kasih Tuhan buat caramu yang begitu berharga, begitu mulia. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih pada Rabu. Tak mampu, tak sanggup kami balas pengorbananmu, kasihmu yang begitu luar biasa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ataupun saudara-saudara yang bisa nanti mengakses YouTube online dari GPD Bukit Sion pada hari ini. Kita merayakan, memperingati hari kematian Kristus 2000 tahun yang lalu sebagai karya penebusan yang Allah lakukan melalui Yesus Putra Allah yang sudah datang ke dunia ini, mati di kayu salib dan menyelamatkan kita. Haleluya. Maka pada pagi ini di jam Jumat Agung kita mau menerima kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online ini. Mari tundukkan kepala. Saudara yang ada di tempat masing-masing, tolong persiapkan hati dengan baik untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Anak Allah yang hidup, the Son of the Living God itu, dan dalam kekuatan Roh-Mu, kami mohon urapan-Mu turun atas kami pada pagi ini. Kami ingin merayakan dan kami ingin mengalami kuasa kematian Kristus itu bagi dunia, bagi semua bangsa-bangsa, pria wanita, semua kalangan lapisan masyarakat, kerajaan-kerajaan, suku-suku bangsa, kaum dan bahasa, dan bagi pribadi kami masing-masing. Hari ini ya Tuhan, Engkau melawat kami dan memberkati kami. Urapi hamba-Mu, hanya sekedar saluran berkat. Kami mau terima firman-Mu, hati kami persembahkan. Biar pengurapan Roh-Mu dan pewahyuan yang kuat itu menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang di rumah berkata haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda boleh duduk, boleh santai, tetapi penuh konsentrasi dan penghormatan, karena ini ibadah memperingati kematian Tuhan. Nanti kita akan akhiri dengan kita angkat cawan perjamuan Tuhan. Hari ini buka Alkitab saudara. Lihat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius 27. Sementara Anda mendengarkan firman Tuhan di tempat masing-masing Anda, tolong berdoa buat kami yang ada di ruangan ini yang sedang memberitakan firman ini, supaya Roh Kudus mengurapi kita semua. Matius 27 ayat 45 dan 26. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam. Saya ulangi, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi 12 sampai jam 3 petang.
Lalu 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ini dia tanda kutip, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini ucapan-ucapan Yesus terakhir sebelum dia mengembuskan nafasnya dan menyerahkan rohnya, nyawanya ke dalam tangan Bapa. Ada peristiwa yang terjadi di Golgota. Satu bukit disebut sebagai Bukit Tengkorak. Golgota. Sampai sekarang masih ada di sekitar Yerusalem. Memang kelihatan bukit itu mirip tengkorak. Konon sejarahnya Golgota adalah ketika Raja Daud mengalahkan Goliat. Dalam catatan-catatan yang kita perhatikan, dan dia membunuh, dia mengambil kepala Goliat, pendekar Palestina itu, rupanya dibawa ke Golgota. Ada hubungan dengan kata Goliat rupanya. Tetapi yang luar biasa adalah di sanalah Yesus disalibkan bersama kedua penyamun di sebelah kiri dan kanan. Yesus menebus dosa seisi dunia. Dan ketika pukul 12 tengah hari, dia teriak. Di saat kegelapan telah memenuhi seputaran Yerusalem. Kegelapan benar-benar gelap, saudaraku. Ada beberapa film-film yang dapat kita lihat. Saya setuju dengan apa yang ditayangkan itu. Gelap, mengerikan. Dan saat itu Yesus sebagai putra Allah yang dikaruniakan ke dunia ini untuk menebus kita, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, atau Bapakku, Bapakku. Ada bahasa lain berkata Eloi, Eloi, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, sejenak ada hubungan yang terputus antara Sang Bapa yang mulia di dalam surga dan Yesus yang sedang menderita di atas kayu salib di Golgota, Kalvari. Why, saudara? Mengapa jiwa Yesus mengalami satu kepedihan, ketersendirian? Kenapa? Hal yang pertama, saudaraku, mari kita lihat Yesaya pasal 55. Dalam kitab Nabi Yesaya, kurang lebih 7 abad sebelum Yesus mati di kayu salib, salah satu nabi besar dalam perjanjian lama yang banyak menubuatkan tentang kelahiran Yesus dari perawan Maria dan kemudian menjadi juru selamat dunia secara rinci. Nabi Yesaya berkata begini, saudaraku, dalam pasal 53. Ini menubuatkan dan menceritakan, menggambarkan apa yang diderita Yesus pada waktu itu dia di kayu salib. Ayat 3 saya mulai. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Ini bicara Yesus yang sedang menderita.
seorang yang penuh kesengsaraan. Jadi waktu Yesus menderita itu, dia mengalami kesengsaraan. Dan biasa menderita kesakitan. Kesengsaraan, kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, perhatikan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah Bapa. Ayat 5, perhatikan saudaraku. Tetapi dia, bicara Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Kita melihat saudara apa yang telah dialami oleh Yesus. Mengapa dia berteriak, Bapakku, Bapakku, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau tinggalkan aku? Terjadi kegelapan, saudara. Rupanya Bapa sedikit memalingkan wajahnya. Bapa tidak tahan untuk melihat penderitaan yang dialami oleh Yesus, saudaraku. Sehingga di dalam 3 jam itu, jam 12 sampai jam 3 petang, kegelapan memenuhi bumi. Ini rupanya akibat daripada sedikit antara Bapa dan Yesus itu sepertinya putus hubungan. Nah, sementara kegelapan itu, Yesus teriak, why? Yesaya berkata karena dia sedang mengalami sengsara besar, penderitaan, pemberontakan kita. Itu kegelapan masuk, pemberontakan kita, kejahatan kita, apalagi pembangkangan kita kepada kehendak Allah. Segala bentuk perbuatan tercela yang kita lakukan, bahkan dari nenek moyang kita Adam dan Hawa lakukan. Terus dari Adam dan Hawa turun terus generasi ke generasi sampai ayah dan ibu kita. Itu semua karakter jelek, sifat-sifat jelek, kejahatan, pemberontakan, apalagi saudaraku, yang dilakukan terhadap hukum Allah, menentang kehendak Allah, pelanggaran, dosa-dosa, dan lain-lain. Itu masuk, saudara, bagaikan sesuatu di tengah-tengah kegelapan, masuk pada tubuh Yesus. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yesus, kalau bisa bergerak, tidak bisa bergerak juga. Paku yang besar itu menembusi tangan Yesus, paku yang kasar, kiri dan kanan kedua kakinya juga dipaku. Tubuhnya luka-luka, mahkota duri nancap di sekujur tubuhnya. Wajahnya rusak, tak dikenali. Tadi dikatakan orang menutup wajah, muka, nak mau lihat, babak belur. Hampir 1 malam, tadi malam Yesus sesudah pengadilan memutuskan dia harus dihukum mati. Maka para algojo Romawi
untuk menghajar dia. Darah sudah ngalir dari pengadilan. Bahkan dari pengadilan Kayafas dia mulai ditinju. Pengadilan Pilatus, gubernur, dan akhirnya eksekusi. Lepaskan Barabas, kata tokoh-tokoh agama Yahudi. Bahkan semua masyarakat Yahudi yang hadir di situ. Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Lepaskan Barabas, penjahat ulung. Lepaskan, tukeran. Dan Barabas enak. Yesus mati. Eksekusi. Dia harus menuju ke tiang gantungan dan menjalani jalan Via Dolorosa. Ada berapa stasiun, jatuh bangun, sisa-sisa tenaga, semalaman tidak tidur, semalaman dia sudah dianiaya, tidak makan. Dan dia berjalan dengan sisa-sisa tenaga menaiki jalan Via Dolorosa. Kita sudah pernah datang ke sana waktu itu. Sempit sampai akhirnya tiba di puncak. Dan ini yang terjadi. Ternyata yang pertama, kematian Yesus adalah menggantikan kita, saudaraku. Menggantikan kita. Kesepian Yesus di kayu salib itu akibat menanggung kejahatan, pemberontakan, seluruh pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Bahkan yang dari zaman Adam dan Hawa turun sampai generasi ke generasi, sampai kakek moyang kita, dan terakhir ayah ibu kita, dan kita sendiri ada pada kita. Ini baru satu pribadi, dan seluruh dunia punya kejahatan. Bayangkan Yesus seorang diri, pantasan dia begini-begini. Bapak tidak mampu sebenarnya, tidak mampu sebenarnya. Seluruh kejahatan masuk pada tubuh, gelap. Dan inilah makna dari kegelapan 3 jam itu. Karena Yesus menggantikan, penderitaan Yesus menggantikan kita. Tema pagi ini, kematian Kristus di kayu salib menghentikan dominasi iblis atas dunia ini. Yang pertama, dia mati karena dia mengasihi kita, menggantikan kita. Itu sebabnya Yohanes berkata 13, karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia. Seisi dunia bukan cuma satu bangsa, tapi seisi dunia, seluruh bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, suku-suku, kaum dan bahasa yang mendiami seluruh benua dan pulau-pulau di seluruh dunia ini. Allah mengasihi. Kejahatan seperti apapun yang kita pernah lakukan, bahkan nenek moyang kita lakukan, Allah mengasihi. Allah mau mengampuni. Allah mau menyelamatkan. Melalui Yesus datang ke dalam dunia ini karena dia mengasihi kita sekalian. Luar biasa, saudara. Allah tidak pilih bulu, ini aja yang aku kasih, yang lain enggak. Yang sana aja aku kasih, yang lain enggak. Termasuk dia yang menyiksa Yesus. Dia algojo Romawi yang mencambuk Yesus. Pukulan 40 kurang 1. Yang menancapkan mahkota duri yang ninju dia, termasuk orang-orang ini. Termasuk imam-imam kepala di Yerusalem yang berseru, salibkan dia, salibkan dia.
Itu semua dikasih oleh Yesus. Anda pembunuh, Anda residivis, Anda narkoba, Anda mungkin ada di penjara yang tinggal tunggu waktu, tidak dapat diampuni lagi oleh negara. Anda buat pembunuhan dan seterusnya. Termasuk Anda, Yesus kasihi. Ibu janda, pelacur, ibu janda yang maksud saya yang tidak punya harapan hidup, Tuhan kasih. Para pelacur, narkoba, dan lain-lain. Pencuri, maling, perampok. Semua kita, siapapun, Yesus kasihi Anda dan saya. Haleluya. Dia tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kata Alkitab, upah dosa itu adalah maut, tapi karunia Allah diberikan. Haleluya. Dalam baca dalam terjemahan The Passion, saya suka ini terjemahan. Yohanes 3:16 tadi berkata demikian. Yohanes 3:16, karena demikianlah besarnya kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan putra tunggal dan satu-satunya yang unik sebagai pemberian atau karunia, sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan saya dengerin, ketika Anda sungguh-sungguh percaya, siapapun saudara, pembuat kejahatan, kelas kakap, kelas wahid, dengerin, Anda mau diselamatkan, Yesus mati menggantikan saudara dan saya. Dengerin, kalau saudara sungguh-sungguh mau percaya kepadanya, tidak akan pernah binasa. Wow, luar biasa. Tetapi mengalami kehidupan kekal, tidak akan pernah binasa, tapi masuk surga, kehidupan kekal. Kekal itu saudara bukan setahun, 2 tahun, 1000 tahun, 100 tahun, 1.000.000 tahun, terus sampai selama-lamanya, tidak terbatas. Ini kan luar biasa. Itu wujud Yesus mati menggantikan kita. Saya teruskan ayat 17 saudaraku. Allah tidak mengirim, saya ulangi, Allah tidak mengirim putranya ke dunia untuk menghakimi dan menghukum dunia, tetapi untuk menjadi juru selamatnya. Anda dan saya, Yesus dikaruniakan bukan untuk menghukum dunia, tapi menjadi juru selamat dan menyelamatkannya. Saya ulangi, tetapi untuk menjadi juru selamatnya dan menyelamatkannya. Haleluya. Yesus datang ke dunia ini karena Dia mau menyelamatkan kita. Dia mati menggantikan kita. Itu sebabnya saatnya kita mau buka hati untuk Dia. Di saat-saat kegelapan itu 3 jam hanya terakhir, sementara Dia menderita, darahnya habis, tidak heran Dia teriak. Ketika Yesus merasa seluruh dosa seisi dunia Dia sudah tanggung dalam diri, seluruh kejahatan, pemberontakan dan semua yang kita lakukan itu, yang membelakangi, membangkangi Tuhan. Ya, kita tidak bisa berbuat yang benar. Adam itu gagal, dosa hamartia, yang artinya meleset. Kita seringkali melakukan hal-hal yang meleset. Yesus tahu kita tidak mampu untuk melakukan apa yang benar. Dia tahu, makanya Dia kasih.
Dan ketika itu dia teriak, sudah selesai, it is finished. Begitu seluruh kejahatan-kejahatan dan pemberontakan seisi dunia dan dosa-dosa dunia dia sudah tanggung semua. Baru dia teriak, sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Karya penebusan, sebuah karya terbesar terlaksana di Golgota. Haleluya. Seluruh umat manusia mengalami penebusan dari generasi ke generasi. Bahkan yang belum lahir pun mereka juga berhak untuk karya penyelamatan, penebusan oleh darah Yesus di atas Golgota. Haleluya. Sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas. Luar biasa saudaraku. Sudah selesai. Sudah selesai. Umat manusia sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang kedua saudaraku, saya cepat. Yang kedua, mana kematian Yesus adalah membuat iblis terkecoh. Saya suka ini ayat, coba kita buka Yohanes 10. Memang Yesus mati saudara, itu kenyataan. Tidak bisa disangkal. Orang memang dia mati kok saudaraku ya. Perhatikan ini. Sedikit mungkin iblis pikir waktu dia sudah mati, wah, iblis pesta besar. Iblis bilang, ayo kita disko, kumpulin semua kekuatan-kekuatanku di seluruh alam ini. Aku menang. Ayo pengikut-pengikutku, yuk kita pesta. Berhari-hari dia pesta. Yesus mati. Dia jadi mayat. Dia jadi mayat. Dia jadi jenazah. Dimasukkan di kuburan daripada Yusuf. Orang kaya, orang Arimatea. Kaya dia. Dia juga salah satu dari kalangan tokoh-tokoh agama Yahudi. Dan dia yang mohonkan kepada Gubernur Pilatus supaya mayat Yesus dikebumikan, dimasukkan pada kuburan yang baru, kuburan yang mahal, dipahat di gunung. Nah, itulah yang dipakai oleh Yesus. Yesus masuk ke kuburan itu sebagai jenazah, benar-benar mati. Diperiksa secara klinis, dokter ahli forensik manapun akan berkata Yesus mati, benar-benar mati. Di kop-kop tidak ada lagi jantungnya, tidak ada lagi gerakan otaknya, benar-benar sudah matilah. Grafik itu udah tidak bergerak lagi, udah meninggal saudara. Nyawanya tidak ada lagi dalam tubuhnya. Tapi ini perkataan Yesus, luar biasa ayat ini saudara. Perhatikan Yohanes 10, 17, 18 saya baca. Bapa mengasihi aku, Yohanes 10 terjemahan baru. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah ini dia yang blow-nya setan. Aku memberikan nyawaku untuk mati di kayu salib, tapi aku akan menerimanya kembali. Ayat 18 perhatikan, tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Itu dia blow-nya setan saudara. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku.
Luar biasa. Setan pikir kita menang. Ayo, pesta Yesus anak Allah, putra Allah hidup. Mana dia yang maha kuasa, pencipta alam semesta? Buktinya gua matiin di kayu salib. Turun, mayatnya diturunkan. Blow on. Iblis nggak ngerti apa-apa. Padahal Yesus yang merelakan nyawanya kok. Dia bilang, oleh, oke, ambil aja. Pakukan saya, tombak saya, cabut nyawaku, supaya aku menanggung semua penderitaan saya sedunia. Bodohnya kau iblis di situ. Kau tidak tahu, aku sedang mengasihi umat-umat ciptaan Allah yang paling mulia. Aku mati menggantikan mereka. Upah dosa itu maut. Daripada mereka yang mati maut masuk neraka, aku yang gantikan mereka supaya mereka hidup. Haleluya. Ini blow-onnya iblis. Iblis terkecoh, saudara. Padahal Yesus memberikan nyawanya dan dia ambil kembali, saudaraku. Haleluya. Anda yang di rumah boleh tepuk tangan. Yesus Allah yang Maha Kuasa. Dia yang rela mati untuk kita, tapi dia juga akan bangkit. Haleluya. Saudaraku, kalau kita memperhatikan Efesus pasal 1, bahkan dalam kitab Efesus pasal 1 ini blow-nya iblis. Saya sebut ini iblis terkecoh karena memang ternyata blow on dia. Dia tahu tapi dia bukan maha tahu. Dalam Efesus pasal pertama, saya mulai dengan ayat 4. Efesus pasal 1. Di dalam dia, di dalam Kristus Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Hari ini kita diselamatkan, kita jadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, ayat 7 saudara baca di rumah sendiri. Itulah pengampunan dosa, karya penebusan dan sebagainya. Saya lanjutkan ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kata dia sini adalah Yesus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Yang saya ingin tunjukkan pada ayat 4 dan 5. Ternyata kematian Yesus 2000 tahun lalu di kayu salib itu. Makanya saya bilang bodoh setan, terkecoh, blow on dia. Dia tidak tahu ini misteri. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, saudaraku, dan sekarang kita rayakan melalui Jumat Agung, salib Kristus. Anda lihat di bawah mimbar saya ini ada salib. Sana juga ada salib. Di depan juga ada salib. Di banyak negara ada lambang-lambang salib. Itu bicara kematian Kristus. Itu terjadi 2000 tahun lampau. Tetapi ternyata Yesus akan datang sebagai juru selamat, mati di kayu salib 2000 tahun lampau. Itu Allah sudah tentukan, Allah sudah rencanakan di dalam masa atau era kekekalan. Wow, sebelum penciptaan alam semesta ada era yang namanya kekekalan. Kekekalan, tidak ada waktu di situ. Rishit dalam terjemahan aslinya. Dateless, tidak ada hari, tidak ada tanggal, tidak ada bulan. Kekekalan, di situ pernah terjadi rapat kealahan. Seorang doktor teologi, Pak Jeff Hammond menerangkan ini. Pernah terjadi rapat kealahan. Di era kekekalan, Dewan Musyawarah Tuhan DMT, yang hadir itu siapa? Cuman Bapa, Putra, dan Roh Kudus, cuma mereka. Iblis tidak tahu. Ini bodohnya iblis. Wow,
Nah sekarang dia buktikan. Dia mati untuk kita. Karena Yesus mati menggantikan kita. Jadi yang kedua tadi kita udah bicara, kematian Kristus membuat iblis terkecoh. Dia memang blow on, saudaraku. Bilang sama iblis, blow on lo. Nggak ngerti lo rencana Allah. Puji Tuhan. Yang ketiga, saya lanjut. Yang ketiga adalah kematian Yesus untuk merebut kunci-kunci alam maut. Dalam kitab Wahyu disebutkan, saudaraku, pasal 1 ayat 18. Saya mulai dengan ayat 17 bagian terakhir. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18, yang awal, saya ulangi, dan yang hidup. Saya ulangi ya. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18, dan yang hidup. Titik. Aku telah mati, ya. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci-kunci dan kerajaan maut. Jadi kematian Yesus itu dia masuk ke alam neraka Hades, kerajaan maut. Lalu dia ambil, dia rebut kunci-kunci kerajaan maut. Itu dalam bentuk Gehenna, Tartarus, ruang-ruang neraka. Di mana orang-orang yang sebelum percaya Yesus takut mati. Mati. Kalau udah bicara mati, wah neraka dah tuh. Ya kebinasaan kekal dah tuh. Habis. Makanya orang sering berkata, udahlah buat dosa sebanyak mungkin lah. Nanti toh kalau sudah meninggal masuk neraka. Nanti ketemu bintang film di sana, katanya guyon. Orang takut mati. Orang diperhamba oleh ketakutan akan kematian. Karena memang dosa iblis yang membuat ini, saudaraku. Ada rasa ketakutan. Membayangi ngeri di neraka. Tubuh dibakar. Ya kalau Anda tidak bertobat, ya Anda masuk ke sana. Tapi hari ini ada kabar baik. Yesus sudah jebol alam maut itu, saudaraku. Dan Yesus membebaskan. Ibrani 2, saudaraku, lihat pada ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal yang kedua. Dan ayat yang ke-15, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nah, saudara, ini bicara tentang umat manusia kelihatannya di bagian ini. Nah, ini perhatikan ayat 14 bagian terakhir mulai dari kata supaya oleh kematiannya, tadi yang kita bicara, Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis. Nah, makanya iblis dimusnahkan kekuasaannya, yang berkuasa atas maut. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang hidup, yang seumur hidupnya beradab dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Maksudnya begini, dengan Yesus sudah membebaskan kita dari kematian, dia sudah rebut kunci-kunci alam maut. Saudara dan saya, orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah jadi anak-anak Tuhan, sudah percaya Yesus, jangan takut lagi kepada kematian. Itu maksudnya bahwa kalau nanti kematian datang, maka itu akan membawa saudara masuk ke dalam Firdaus. Firdaus adalah tempat orang-orang mati dalam Tuhan, bukan di neraka, bukan di Hades.
Tetapi di Firdaus, banyak para ahli-ahli Alkitab berkata Firdaus adalah lapisan langit yang ketiga. Lalu yang terakhir kan tahta Allah, lapisan terakhir dari langit. Rupanya itu lapisan yang ketujuh, itu adalah tahta Allah. Tapi lapisan langit yang ketiga adalah Firdaus, tempat orang-orang mati dalam Tuhan. Jadi Yesus sudah membebaskan kita dari ketakutan terhadap maut. Kematiannya merebut kunci-kunci kerajaan maut dan alam maut, neraka. Sehingga orang percaya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan takut. Anda akan masuk ke dalam kehidupan kekal, dan roh-roh yang mati dalam Tuhan itu ditempatkan di Firdaus. Haleluya. Yang keempat, salib Kristus pindahkan. Ini penting, telah memindahkan atau mengevakuasi kita dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Wow, luar biasa saudara. Jadi kematian Yesus di kayu salib ini, salibnya ini bagaikan satu alat yang mampu memindahkan kita, mengevakuasi kita dari kegelapan ke dalam terangnya. Luar biasa. Ketika Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan ke-19, soal kita sudah ditebus dari cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mulia yang tidak bercacat celah. Saya baca dalam terjemahan baru dikatakan 18, 19, 1 Petrus, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ini dia, melainkan dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Jadi hari ini kita sudah ditebus. Kita merayakan keselamatan karena kita sudah ditebus. Dibayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Maka teriak itu sudah selesai. Pengantenku, ada kata pengantenku di dalam terjemahan The Passion. Pengantin Kristus atau mempelaiku sudah selesai, terbayar, lunas. Dan kita jadi pengantin Kristus. Wah, mempelai Kristus. Luar biasa makna ini saudara. Di dalam poin yang keempat ini saudaraku, saya ingin baca dalam terjemahan The Passion. Saya ulang ayat 18. Dan saudara perhatikan sampai ayat 19, 1 Petrus 1. Karena kamu tahu bahwa hidupmu, ini dia, telah ditebus satu kali dan untuk selamanya. Jadi tidak ulang. Tidak pakai bayar saudara. Dan datang ke gembala saudara, saya mau bayar dosa. Nggak ada pakai bayar. Yesus bayar satu kali untuk selama-lamanya. Saudara jangan datang ke saya, saudara bawa uang 1 karung untuk membayar dosa saudara kepada Allah. Wow, siapa saya yang bisa mengampuni saudara? Pak, tidak cukup 1 karung, 1 kontainer Pak. Waduh, emasnya berapa puluh kilo, berapa ribu kilo itu. Saya berkata novela, yang bayar Yesus kok, bayar lunas 1 kali untuk selama-lamanya dari cara hidupmu yang tidak berarti dan sia-sia. Saya ulangi lagi, karena kamu tahu bahwa hidupmu telah ditebus 1 kali dan untuk selama-lamanya dari cara hidupmu yang tidak berarti dan sia-sia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tadi saya sebut dari Adam, terus generasi sesudah beliau Adam, Hawa, terus
mereka yang disebut dalam istilah-istilah pelajaran Alkitab atau teologi ada dosa pusaka atau dosa keturunan, atau istilah teologi modern sekarang dosa struktural yang terstruktur dari Adam terus generasi ke generasi sampai kakek moyang kita dan terakhir kita. Maaf. Dan dosa kita, perbuatan-perbuatan kita satu kali tebus untuk selama-lamanya. Itu bukan pembayaran tebusan dengan perak atau emas. Tadi saya bilang Anda jangan bawa emas satu kontainer ke saya atau uang berkarung-karung untuk mau minta penebusan dosa. Siapa saya? Emangnya saya mati untuk saudara? Udah datang ke Tuhan Yesus dong, yang pada akhirnya akan binasa. Yaitu nenek moyang kita juga akan, kalau tidak mengalami atau kita akan binasa karena tidak menerima pengampunan. Melainkan, perhatikan ini, dengan darah Kristus yang mulia, yang sama seperti anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat, dikorbankan untuk kita. Darah Yesus mahal, saudaraku. Lebih mahal dari emas dan perak. Lebih mahal dari berjuta-juta, bermiliar-miliar, berapa kilo gram emas, permata, apapun, batu, manikan dan sebagainya. Tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan setetes darah Yesus. Wow, luar biasa. Nah, setetes darah ini cukup untuk menghapuskan, menebus kita dari segala dosa yang kita warisi dari keturunan Adam dan Hawa, kakek moyang kita, dan ditambah dengan perbuatan-perbuatan kita. Sehingga Kolose berkata, Alkitab berkata, tidak ada sesuatu pun yang benar dari hidup kita, pikiran, hati, perkataan, perbuatan, dan yang benar. Tapi Yesus bayar lunas. Just the way you are. He loves us. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia mengasihi kita apa adanya, saudaraku. Itulah arti penebusan. Di kayu salib itulah kita mendapatkan perdamaian. Mazmur berkata, di sanalah bercium-ciuman. Di dalam salib Allah Maha benar dan kasih Allah, kebenaran Allah dan kasih Allah itu bercium-ciuman. Kebenaran Allah menuntut upah dosa itu maut, tapi kasih Allah menuntut setiap dosa harus ada pengampunan. Yesus menggenapi itu. Jadi pada kayu salib itulah bercium-ciuman kita dengan Allah. Yesus tarik, Bapa turun. Aku menggenapi kebenaran ilahimu. Setiap dosa, upah dosa itu mau menuntut penghukuman. Aku mati menggenapi tuntutan kebenaran. Tapi kasih Allah menuntut pengorbanan, pengampunan. Nah, Yesus lakukan itu pada diri. Di sanalah kita diperdamaikan. Makanya kalau kita nyanyi, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Indah sekali saudaraku di hari ini. Haleluya. Saya ingin baca dalam terjemahan The Passion dari kitab Kolose, saudaraku.
Maaf, dalam terjemahan The Passion ini setiap suratan kitab itu satu buku. Dalam kitab Kolose pasal yang kedua, Rasul Paulus menulis ini dengan ungkapan pengertian seperti ini. Pasal 2, perhatikan saudara pada ayatnya yang saya tadi bicara tema, poin yang keempat ini adalah salib Kristus memindahkan kita, mengevakuasi kita dari kerajaan kegelapan ke dalam terang melalui karya penebusan tadi. Lihat pada ayat yang ke 14. Dan melalui otoritas ilahi dari salibnya, Dia telah membatalkan setiap pelanggaran hukum yang kita lakukan. Jadi secara hukum saudara, kita ini memang berdosa tadi. Kita sudah melanggar. Ada undang-undang negara misalnya di satu negara. Anda jelas melanggar. Anda mencuri, Anda membunuh dan seterusnya. Anda melanggar KUHP sekian, pasal sekian. Nah ini dalam satu istilah disebut sebagai istilah hukum rupanya ini, corpus delicti. Secara hukum benar kita bersalah. Tapi Paulus berkata, Dia telah membatalkan setiap pelanggaran hukum secara corpus delicti yang kita lakukan. Dan yang juga membatalkan, ini dia penting, surat perintah penangkapan yang usang, yang menuntut kita. Wow, surat perintah sudah datang. Haleluya. Haleluya saudaraku. Jadi kita mesti mengerti akan kasih Allah yang luar biasa. Dia batalkan semua tuntutan-tuntutan hukum yang secara nyata, tadi ada istilah corpus delicti. Memang kita bersalah ya saudaraku, tetapi Yesus batalkan, bahkan dikatakan dan juga membatalkan surat perintah penangkapan yang usang yang menuntut kita. Laksana Anda pelanggar hukum di satu negara, katakanlah di negara kita, sehingga polisi telah datang dengan atau jaksa-jaksa telah datangi Anda, jaksa penuntut umum, ini surat perintah penangkapan karena ada bukti pelanggaranmu, pasal sekian, ini bukti-bukti pelanggaran. Itu namanya secara corpus delicti. Dan heran Yesus ketika Dia mati di kayu salib, Dia batalkan semua surat perintah penangkapan yang usang yang menuntut kita. Dia sudah menghapus semuanya, dosa-dosa kita, jiwa kita yang ternoda, dan kegagalan yang memalukan dalam mentaati hukum-hukumnya. Dia sudah menghapuskan semuanya, dan itu tidak dapat dikembalikan lagi. Sekali Yesus hapuskan, tidak bisa diulang-ulang saudara, tidak bisa dicari-cari lagi. Oh, apakah itu benar? Ketika hakim sudah ketok palu, secara murni Anda dibebaskan, tidak ada digugat-gugat lagi. Sekali Yesus hapuskan, Dia pakukan di kayu salib dan darahnya menebus kita, itu permanen saudaraku. Haleluya. Segala sesuatu dari diri kita yang dulu, yang di dalam Dia, yang di dalam Adam, saya ulangi, segala sesuatu dari diri kita yang dulu, yang di dalam Adam, sudah ditempatkan di salibnya dan dipakukan secara permanen di sana sebagai tontonan umum pembatalan. Jadi maksudnya waktu Yesus mati di kayu salib saudaraku, semua tuntutan dan pelanggaran hukum kita Yesus pakukan. Ini dia di kayu salib, ini terpaku saudaraku. Semua tuntutan.
Dan itu secara permanen. Dan yang bisa batalin lagi. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Itu karya penebusan. Tidak ada yang bisa tutup. Permanen terpaku di kayu salib. Dosa-dosa Anda diampuni. Haleluya. Tidak ada yang bisa menggugat. Iblis tidak mampu menggugat. Ada darah Yesus. Darah Yesus yang menghapuskan semua. Dan Anda dan saya dibenarkan. Kita bukan orang benar. Kita cuma dibenarkan. Kita orang rusak, kita orang bejat, kita orang jahat. Tapi kita dibenarkan. Diangkat kita dari lumpur dosa. Dievakuasi kita. Dan ini poin-poin yang terakhir, saudara. Di dalam kitab Kolose. Kita lihat pasal 1. Saya baca lagi dari terjemahan The Passion ini. Pada ayatnya, Anda buka di rumah dalam terjemahan baru. Saya baca dari terjemahan The Passion. Saya mulai dengan ayat 13, Kolose 1 ayat 13. Dia sudah menyelamatkan kita sepenuhnya dari aturan-aturan kejam kegelapan. Waktu kita hidup dalam kegelapan dosa. Dan dia telah memindahkan kita, ini kata memindahkan saya suka, ke dalam dimensi kerajaan anaknya yang tercinta. Karena di dalam sang anak, Yesus, semua dosa kita dibatalkan dan ditebus dengan harga tebusan yang dibayarnya, yakni dengan darahnya sendiri. Makanya Yesus teriak tadi di kayu salib, Yohanes 19:30, sudah selesai, it is finished, mempelaiku. Wow. Ada kata dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang. Dulu kita hidup dalam kegelapan, tapi sekarang kita hidup dalam terang. Salib ini adalah alat. Bagaikan saya ilustrasikan, bagaikan ketika Anda ada di pelabuhan laut. Anda melihat di situ ada kontainer besar-besar. Ada truk-truk yang bawa produksi dari pabrik-pabrik dimasukkan pada kontainer. Ditaruh di pelataran pelabuhan laut. Oh, Anda lihat. Kemudian satu persatu kontainer itu diangkat dengan alat. Saya lupa nama alatnya. Memindahkan barang itu, kontainer itu. Diangkat. Salib Yesus bagaikan alat pemindah barang yang berat ini dari darat masuk ke kapal kargo. Susun 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya sampai seberapa jauh kapal itu bisa memuat dan lalu berlayar menuju pelabuhan-pelabuhan laut di negara-negara tujuan. Di sana barang-barang ini jadi berharga. Produk-produk industri, pabrik-pabrik Indonesia itu dipasarkan menjadi barang bernilai. Demikian hidup kita, saudaraku, telah dipindahkan oleh salib Kristus dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang anaknya yang kekasih. Di situ kita berada dalam dimensi kerajaan anaknya yang tercinta. Dan itu dikerjakannya satu kali melalui darahnya.
di salib Golgota. Anda dan saya bernilai sekarang ini. Kita bukan lagi anak-anak gampang kata Ibrani, tapi kita anak-anak tebusan darahnya. Luar biasa. Itu sebabnya Yohanes pasal 8:36 dikatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Be freedom indeed. Be free indeed. Karena Yesus sudah mati dan menebus dan memindahkan kita dari kegelapan ke dalam terangnya. Iblis tidak bisa apa-apa lagi dengan kita. Sekali lagi tema kita hari ini adalah di Jumat Agung 2020, April 2020. Yesus, kematian Yesus di kayu salib menghentikan semua dominasi, maksud saya dominasi kekuasaan iblis atas dunia. Poin yang pertama, Yesus mati menghentikan kita. Poin yang kedua, dia membuat iblis terkecoh. Poin yang ketiga, merebut kunci-kunci alam maut dari Hades, dan kita dibebaskan dari ketakutan terhadap kematian. Dan poin yang keempat adalah salib Kristus memindahkan, mengevakuasi. Terlebih dahulu dia tebus dosa-dosa kita warisi dari generasi ke generasi, Adam dan seterusnya, dosa struktural dan dosa perbuatan-perbuatan kita. Dan dalam kaitan ini lalu dia pindahkan kita menjadi barang-barang yang berharga. Sekarang kita bernilai di hadapan Tuhan. Anak itu sudah memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Anda katakan pada tetanggamu, sekarang kita sudah merdeka. Sekarang kita ada nyanyian Pantoko Selama. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Anda bernyanyi. Sekarang kita sudah dimerdekakan. We free indeed. Kita benar-benar merdeka karena Yesus, dan hanya Yesus saja. Luar biasa. Anda di rumah menikmati ini, Anda menyaksikan dengan sepenuh hati. Anda bersuka cita, Anda boleh bertepuk tangan. Haleluya, haleluya. Inilah makna kita merayakan kematian Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan saudaraku sekalian, saya mengajak kita di rumah, sekarang kita akan masuki perjamuan Tuhan. Haleluya. Persiapkanlah roti dan anggur di tempat saudara. Saudara, saya jemput bangkit berdiri loh ya. Jadi Anda jangan duduk-duduk. Ada yang mungkin sambil makan kacang, bakcang, cemilan, kursi sander. Wow, hari ini beda dong saudaraku. Iblis ketawa kalau gitu. Gue punya anak loh, ternyata loh gak dibebaskan loh. Lalu pikiran saudara ada yang lagi marah-marah, ada yang lagi kesel. Hari ini kita menerima kemerdekaan yang sejati. Percayalah, semua masalah kita Yesus sudah tanggung. Dosa, kejahatan, beban hidup, Dia sudah tanggung tadi ketika kegelapan meliputi bumi. Hari ini Anda sudah dimerdekakan. Anda merayakan ini, berjalan dengan iman dan sukacita. Semua masalahmu sudah selesai. Sudah selesai. Berjalan dengan iman. Besok harapan kita adalah harapan baru. Setelah Anda melakukan ini, Anda lakukan dengan sukacita dan merayakan dengan penuh iman dan kemenangan. Saudara dan saya dipelihara Tuhan. Kita anak-anak Bapa sekarang. Wow, luar biasa. Nanti hari Minggu kita merayakan tanggal 12 kebangkitan Anda, dan melihat ketika status kita berubah. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Mari saudara persiapkan hati,
dan pikiran kita. Di rumah masing-masing Anda sudah dibagikan roti dan anggur. Beberapa kali perjamuan ini saudara telah dibagikan, di drop oleh tim kami, ada yang ngambil sendiri ke pastori. Saya berterima kasih saudara tidak takut COVID Corona, tapi saudara lebih takut tubuh dan darah Yesus ini saudara tidak rayakan. Itu luar biasa. Praise the Lord. Saudara persiapkan roti dan anggur. Saya mengajak jemaat saudara sekalian bangkit berdiri. Lalu hargai ini. Ini adalah benar-benar makanan kata Yesus. Dan adalah benar-benar minuman. Haleluya saudaraku. Kita menghargai kematian Kristus di kayu salib. Saya baca dari Yohanes 6. Alkitab berkata begini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, kami mempersiapkan hati pikiran kami. Untuk sebentar kami mau terima tubuh dan darah Yesus. Di hari memperingati kematian Kristus di kayu salib. Jumat Agung ini diperayakan seluruh dunia. Dan kami di tempat ini, di jemaat lokal GBD Bukit Sion, juga merayakannya. Ampuni kami, tahirkan kami Tuhan. Kalau kami ada kemarahan, ada hal-hal yang mengganggu di hati kami. Kepada siapapun, mungkin orang tua kepada anak-anak, atau sebaliknya anak-anak kepada orang tua, istri kepada suami, suami kepada istri, anak mantu kepada mertua, mertua kepada anak mantu, kepada kakek, nenek, opa, oma, engkong, opung, mbah. Mari kita ampuni, maafkan mereka. Sama-sama kita memberi maaf, memberi pengampunan. Karena Allah sudah mengampuni kita. Mengapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Saat ini saya sebagai gembala dan keluarga gembala dan para majelis walaupun mereka terpisah-pisah, bahkan ada yang di luar daerah, mohon apa semua pelayanan kami yang kurang, jemaat tolong maafkan kami. Tapi kami berkata kami mengasihi saudara dimanapun saudara berada, sampai pada anak-anak saudara, cucu-cucu saudara. Kami gembala mengasihi, apalagi Yesus sangat mengasihi kita. Haleluya, biar kita saling memaafkan. Terima kasih. Ada Ibu Aida, beliau, ada Pak Willy Boyo, ada Pak Menku Suherman dan keluarga mereka. Semua jemaat, para pelayan Tuhan, kiranya kita siap menerima tubuh dan darah Yesus. Saudara pegang roti pada tangan kanan dan hargai inilah tubuh Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Haleluya. Yang kedua, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saya sering berkata ini dua tiket di tangan saudara. Ketika Anda sungguh-sungguh mengakui tubuh dan darah Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk saudara. Yesus bangkit juga untuk saudara. Sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum Anda meninggal dunia, berkenan kepadanya, Anda terima keselamatan, masuk surga atau hidup kekal. Sudah di tangan, tiket itu sudah di tangan. Ketika Anda meninggal dunia, Anda dijamin bangkit pada kebangkitan yang pertama. Kloter yang pertama, karena ada dua kloter, saya sering sebut itu. Dan Anda masuk pada kategori kloter pertama.
ketika Tuhan datang kembali. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ini dia, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Puji Tuhan. Mari dengarkan prosesi perjamuan Tuhan. Paulus berkata begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, mari kita pecahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh merayakan kematian Tuhan pada hari ini, Jumat Agung 5 April 2020. Kami mau terima roti tubuhmu yang dihancurkan karena kami, dipecah-pecahkan karena kami. Pagi ini kami mau makan, segala penyakit kami disembuhkan, segala sesuatu yang mengikat kami dilepaskan, kami dimerdekakan, dan kehidupan Tuhan masuk dalam tubuh kami. Sel-sel yang mungkin sudah mulai rusak dari tubuh ini sembuh, 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 sembuh oleh darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus. Kiarana marana mas, karana marana marana mas, kiarana marana mas, dari kepala, otak sampai jaringan-jaringan dalam tubuh, sampai kaki, jari jemari, kami disembuhkan oleh Tuhan. Sudah disembuhkan, sudah disembuhkan, sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang terburu-buru saudara, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, oh darahmu gantikanku, haleluya, sebagai korban tebusan. Amin, amin Tuhan Yesus. Seputih salju. Amin, 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 amin. Yesusku, haleluya. Setiap kami mengalami makna dari perjamuan, ya Ramas. Mari angkat cawan pada tangan kanan kita. Sungguh hormati saudara. Tetap bangkit berdiri. Saya harap tidak ada yang sambil duduk-duduk. Sampai anak-anak, tolong orang tua Anda kendalikan anak-anakmu supaya hormat, sikap hormat di seisi rumah tanggamu. Bahkan mungkin ada beberapa keluarga yang menjadi satu. Terima kasih, terima kasih. Angkat cawan sekarang ini. Hargailah darah Yesus. Bukan sekedar anggur, tapi ini bicara darah Yesus yang sudah tercurah, darah penebusan untuk segala dosa dan kejahatan yang tadi kita bicarakan. Kiarana mas, karana marana mas, kiarana marana 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 mas. Oh darahmu Yesus, sucikan daku. Oh darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengar baik, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, setelah ini kita jadi berkat, beritakan kematian Tuhan. Yesus yang tidak lama lagi akan datang kembali. Hari ini kita rayakan kematian. Keselamatan Dia karuniakan buat setiap orang yang mau percaya. Terimalah ini darah Yesus. Segala kutukan sudah berakhir. No more curse. Tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi kutuk. Yesus sudah akhiri. Yesus sudah tanggung itu. Gak ada lagi. Dalam nama Yesus. Kemiskinan pun, apapun Yesus sudah tanggung. Sekarang kita diberkati untuk anugerah yang baru. Berjalan dalam kemuliaannya, dalam kekuatan ilahi sebagai anak-anak kerajaannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau ada yang sakit saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Sakit apapun saat ini juga disembuhkan oleh kuasa darah Yesus dan bilur-bilur Yesus. Amin. Itu kebenaran-Mu Tuhan. Kami terima dengan mengucap syukur. Mari minum, inilah darah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Glory buat Yesus. Terima kasih buat darah Yesus yang sudah menebus, menyelamatkan, menyembuhkan kami oleh bilur-bilur-Mu. Dan ada kuasa darah Yesus. Dikatakan darah anak domba Allah. Itu yang mengcover Israel. Domba Paskah. Begitu mereka berada di Mesir. Tanda yang ke-10 di mana Tuhan lakukan melalui Musa dan Harun. Mereka harus keluar dari Mesir adalah melalui seekor anak domba jantan berumur 1 tahun yang telah di karantina selama 4 hari dari tanggal 10 bulan pertama sampai pada tanggal 14 petang hari. Itu domba Paskah berumur 1 tahun, jenis kelamin laki-laki, jantan, dan tidak bercacat celah, sudah diperiksa. Itu disembelih. Maka darah anak domba Paskah itu digosok pada tiang pintu kiri dan kanan, dan pada ambang atas pintu rumah-rumah Israel. Dan setiap keluarga kumpul di dalamnya. Dari orang tua sampai anak-anak, dari kakek, nenek, terus sampai cucu buyut. Mereka dilindungi. Karena malam itu malaikat maut, kematian akan berjalan. Malaikat maut dilepaskan Tuhan. Akan berjalan setiap gang, lorong, jalan-jalan di kerajaan Mesir. Dari istana raja sampai kepada rumah-rumah penduduk masyarakat rendah. Setiap rumah akan didatangi dan akan terjadi kematian anak sulung, baik manusia sampai hewan. Dan malam itu saudaraku, ada tangisan di seluruh kerajaan Mesir. Ada tangisan. Rumah sini menangis, rumah sana menangis, seterusnya. Hanya Israel yang bebas dari kematian karena ada darah anak domba Paskah. Hari ini kita sudah baca, Yesus lebih daripada darah domba tadi. Dia tidak bercacat celah. Dialah perlindungan kita. Jangan takut terhadap virus corona. Jangan takut terhadap kematian. Jangan juga takut terhadap penyakit sampar apapun, saudaraku. Yesus melindungi oleh darahnya sendiri buat kita sekalian. Anda bersyukur untuk itu. Dan terima dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap rumah-rumah jemaat-Mu, masyarakat yang mendengar ini, terima perlindungan darah Yesus. Bahkan negara kami, terima perlindungan kuasa darah Yesus. Panji salib-Mu berkibar di atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dari istana presiden, wakil presiden, sampai kepada seluruh masyarakat di seluruh negara Republik yang kami cintai ini, Indonesia. Bahkan seluruh dunia merayakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya berkat Tuhan akan turun atas kita. Saya percaya berkat Tuhan akan turun. Anda dan saya akan terima berkat Tuhan, dan Anda bersalaman sesudah ini satu dengan yang lain. Anda boleh ya tidak bersalaman juga tidak apa-apa, tapi Anda cuci tangan, Anda ikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikianlah kami akhiri ibadah Jumat Agung 5 April 2020 ini. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda angkat tangan tinggi-tinggi. Kami tahu Tuhan menyinari kami dengan kemuliaan-Mu. Engkau juga berjanji untuk mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor, dan memberkati keluar masuk. Perhatikan firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih dan rahmat yang mulia melalui Yesus Kristus Putra Allah yang hidup itu, the Son of the Living God, dan melalui pengurapan Roh Kudus, pimpin kita, hiburkan kita, mengurapi kita, menolong kita, menguatkan kita, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama, sama-sama katakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata amin. Haleluya, praise the Lord. Selamat hari merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. She's waiting.